Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang percabangan dan perulangan dari Oracle, yang akan membahas tentang bagaimana if atau case atau loop yang berhubungan dengan percabangan dan perulangan bisa digunakan dalam Oracle, dalam penerapan di SQL-nya. Percabangan dan perulangan merupakan bagian dari PL atau Procedural Language. Jika mahasiswa pernah menggunakan SQL Server, maka pernah melihat yang namanya view, trigger, dan prosedur. Nah, itu salah satu dari bagian dari Procedural Language yang dikenal di Oracle. Oke. Ini pengertian dari percabangan. Silakan mahasiswa baca secara detail. Yang saya ingin jelaskan bahwa percabangan merupakan statement, pemilihan statement ya. Jadi kalau misalkan ada satu kondisi, dicek dulu kebenarannya, apakah benar atau tidak. Saat benar, apa yang akan dilakukan, saat salah, apa yang akan dieksekusi. Simpelnya gini, jika ada kondisi yang bernilai salah, maka statement yang akan dieksekusi apa? Jika kondisi yang bernilai benar, yang akan dieksekusi apa? Itu ada logika, ada pemilihan sebuah statement berdasarkan kondisi yang dipenuhi. Oracle mengenal dua statement, yaitu statement if dan case. Yang pertama, if untuk satu kondisi di mana struktur jenis PL ini merupakan sebuah pemilihan atau pengecekannya ada di dalam satu kondisi. Satu kondisi itu saat benar maka akan dijalankan, jika tidak maka akan dilempar keluar dari blok percabangan. Dalam hal ini berarti and if-nya ya. Jadi misalkan ini sintaknya agar lebih jelas, saya akan memberikan sintaknya. If kondisinya benar, maka statement apa yang dijalankan. Namun jika kondisinya tidak sesuai, maka akan dilempar keluar ke and if, sehingga tidak menjalankan apa-apa. Statement bernilai benar ini tidak akan dijalankan. Ini kondisi atau if yang kedua, yaitu kondisi pemecahan. Jika pernyataan bernilai true, maka akan mengerjakan blok pernyataan 1. Jika tidak, maka akan bernilai false dan akan mengerjakan 2. Seperti apa? Saya langsung ke query-nya saja. Ini query-nya. Ini merupakan bagian dari kondisi pemecahan ya. Jika kondisinya benar, maka statement A yang dijalankan. Berbeda dengan yang tadi ya, saat ada kesalahan, statement B yang dijalankan. Kalau yang pertama tadi, jika benar dijalankan, jika salah tidak mempunyai kriteria apapun, maka akan dilempar ke luar dari and if ini. Yang kedua ini merupakan ada bernilai benarnya. If kondisi then itu bernilai benarnya statementnya, statement A. Else itu bernilai apa ya, semacam jika tidak memenuhi, pokoknya kondisi salah saja ya, pokoknya kondisi salah masuk ke dalam statement yang B. Kalau yang pertama tadi ada bernilai benar, kemudian langsung kalau misalkan salah dilempar keluar dari and if. Kalau yang berikutnya ada yang bernilai benar, ada yang bernilai salah. Jadi semuanya akan dijalankan. Bukan semuanya akan dijalankan.
berdasarkan kondisinya ya. Kondisinya benar dijalankan yang atas statement A, kalau kondisinya salah statement B yang dijalankan. Berikutnya ini untuk untuk 3 kondisi pemecahan atau lebih. Saya akan jelaskan, nanti silakan mahasiswa baca ya. Saya akan jelaskan melalui sintaknya saja. Dari sintak ini yang ketiga ini merupakan, kalau misalkan yang pertama kan hanya ada satu benar dijalankan, selesai dilempar ke luar blok percabangannya. Yang kedua hanya ada 2 nilai benar dan nilai salah ya. Nah yang ketiga ini lebih dari 2. Seperti apa maksudnya? Maksudnya misalkan mungkin mahasiswa pernah membuat pemrograman untuk penggantian atau melihat sebuah nilai, apakah itu A, B, C dan seterusnya ya. Nah itu kan kalau misalkan nilainya 60 nilainya apa, yang 70 nilainya apa, 80 nilainya apa, 90 nilainya apa, di bawah 50 nilainya apa. Itu ada beberapa kondisi yang harus disesuaikan atau harus dipenuhi oleh sebuah nilai. Oke, jadi ada nilai benarnya yang mempunyai banyak kriteria. Bukan hanya misalkan ini bisa digunakan seperti ini untuk memilih kolom nilai. Misalkan 70 lulus nilainya B misalkan, 80 nilainya A misalkan, nilai 60 nilainya C misalkan. Nah itu ada beberapa kondisi, maka sintak ini yang akan digunakan. Dan yang berikutnya if bersarang, setelah ada if di if lagi. Nah ini lihat sintaknya, if kondisinya benar maka di dalamnya ada if lagi. Jika salah, blok statement yang keempat bisa digunakan. Kalau benar, masuk kriteria apa saja nih, dan seterusnya ya. Nah ini yang biasanya digunakan oleh para peneliti dalam pengelompokan algoritma, dalam pengelompokan data. Berikutnya adalah statement case. Kalau tadi menggunakan if itu hanya ada beberapa kondisi, walaupun sebetulnya juga bisa memberikan beberapa kriteria yang harus dipilihkan. Berbeda dengan case ini lebih mudah dalam memberikan pilihan-pilihan ataupun pernyataan-pernyataan benar ataupun salahnya ya. Ada yang bertanya seperti ini, Pak, kapan menggunakan if, kapan menggunakan case? Kalau saya sering menggunakan if apabila yang diseleksi memiliki lebih dari satu kondisi atau nilai. Sedangkan case saya sering menggunakan apabila hanya ada satu kondisi dengan nilai yang bervariasi. Jadi seperti gambarnya ini, case itu mempunyai beberapa variasi, bisa lebih dari 4 dan seterusnya ya. Bisa digunakan beberapa kondisinya. Jadi kalau misalkan lebih simple menggunakan if. Tapi kalau misalkan ternyata kondisi benarnya atau penentuan kriterianya itu banyak, bisa menggunakan case. Dan inilah sintaksnya ya, case, kemudian ekspresi itu ya kondisi yang tadi ya, pengecekannya ada di depan ini. When nilainya 1 maka yang dijalankan statement 1. Jika nilainya atau ketika nilainya 2 maka statement 2 yang dijalankan, dan seterusnya sampai else ini juga pilihan. Jika tidak ada else pun tidak ada masalah. Oke. Kemudian saya akan memberikan sedikit contoh untuk memperjelas gambaran mahasiswa. Baik, kita lanjut ke SQL Developer, kemudian pilih koneksinya ya.
masukkan password, kemudian sudah terconnect. Silakan mahasiswa untuk masuk ke dalam view, kemudian DBMS output untuk mengaktifkan DBMS output yang ada di bawah ini. Oke, kemudian ditambah saja plus koneksinya yang dipakai. Sip, selesai. Nah, saya akan mencoba yang pertama ya, menggunakan if then statement. Baik, di query ini terlihat ada declare, kemudian ada begin, ada if-nya ya. Kalau declare itu untuk mendeklarasikan bahwa ada variabel namanya nomor yang bersifat integer, lengthnya 3, panjangnya 3 ya. Integernya 3, kemudian bernilai apa? Bernilai 2. Oke. Begin, jalankan atau mulai. Kemudian ada if nomornya 2, maka yang dijalankan ini. Jika tidak, selesai. Oke, kita jalankan. Ini yang akan dijalankan sesuai dengan isi nomor 2. Oke, ini saat kondisinya benar. Kalau misalkan kondisinya saya buat salah, apakah akan dijalankan? Dia tidak menampilkan apapun. Saya clear dulu ya. Nih, oke. Dia tidak menampilkan apapun. Tapi kalau nilainya 2, kita lihat isi nomor 2. Kemudian ini poin yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita tambahkan else DBMS output. Oh ya, DBMS output ini untuk menampilkan statement ya, untuk menampilkan statement yang ada di layar. Baik, berikutnya adalah if else yang ketiga, yaitu kalau yang pertama tadi digunakan untuk single atau satu kondisi benar tanpa kondisi salah, yang kedua satu benar satu salah. Nah, yang ketiga mempunyai beberapa kriteria atau beberapa kondisi. Bisa jadi yang dijalankan yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Nah, saya akan jelaskan dulu. Ini masih sama ya. Kalau di pemrograman pakainya else if, kalau di Oracle pakainya else if tanpa e yang di tengah ya, else if semuanya. Nah, saat kondisi nomor itu sama dengan 1, maka yang akan dijalankan adalah ini. Kalau kondisi nomornya adalah 2, maka yang dijalankan adalah ini. Saat kondisi yang ketiga, yang dijalankan ini. Namun jika tidak 1, tidak 2, tidak 3, maka ini yang akan dijalankan.
Oke, saya contohkan ini 3 ya. 3, maka ini yang harus dijalankan. Oke, benar. Ini akan saya ubah menjadi 1. Oke, saya ubah jadi 2. Ini akan dijalankan ya. Saya ganti jadi 4. Isi salah. Oke, itu dari saya. Silakan untuk berikutnya mahasiswa untuk mengerjakan soal yang ada di slide. Ini contohnya soal 1, 2, 3, 4 ya, ada beberapa sih. Silakan dicoba soal ini untuk beberapa hari ke depan, jadi silakan dicoba dulu ya. Yang penting dicoba. Saat ada kesulitan silakan berkomentar di dalam grup yang telah kita sepakati. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.